ya saya diminta untuk mengirimkan foto-foto telanjang gitu sama video-video telanjang. Dan di saat saya menagih janji beliau gitu ya, istrinya yang diduga dalam perjalannya waktu gitu ya. Jadi dari awal saya bertemu beliau itu saya bekerja ya sebagai seorang konsultan perencanaan, dan di situ beliau mengatakan kepada saya, kamu boleh nggak nanti membantu saya gitu, karena saya mau maju, diminta oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Nah di situ saya diminta untuk membantu beliau dalam menyokong soal dana pilkada gitu ya. Dan alhamdulillah saya masih ada simpanan waktu itu karena saya bekerja dan saya membantu beliau gitu dengan uang yang cukup nominalnya besar gitu. Di saat itu kami berhubungan secara intens gitu sampai beliau dilantik jadi bupati gitu. Iya. Dan apakah ada kata hubungan berpacaran atau ajakan menikah siri? Ya, jadi dari awal ketemu beliau itu sudah ada memang satu konsep yang beliau yakinkan kepada saya bahwa beliau ingin melakukan poligami gitu. Tapi saat menawarkan poligami itu, apakah istri sahnya mengetahui atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada reaksi dari istri sah terkait ibu diduga sebagai wanita idaman lainnya bupati? Iya, jadi di saat itu istrinya tidak mengetahui ya. Nanti mungkin membuka handphone suaminya dan disitulah menemukan itu. Dan reaksinya diduga, seperti apa? Nah, diduga ada penganiayaan di tanggal 17 April 2018 yang saya laporkan di Polda Gorontalo gitu. Selain dugaan penganiayaan, ada dugaan apa lagi? Nah, ada dugaan juga saya diancam gitu ya. Katanya foto-foto telanjang saya, video telanjang saya itu sudah dicetak, diperbanyak. Nah, sudah siap katanya mau diberikan ke penyidik gitu. Iya. Bu, sekarang yang diinginkan oleh ibu tuh apa sih sebenarnya? Jadi saya itu menginginkan bahwa beliau mempertanggungjawabkan ini gitu di hadapan masyarakat dan beliau benar-benar pecat gitu. Karena kan hidup saya secara bertahun-tahun gitu. Dan saya pun percaya gitu bahwa tidak mungkin dengan ketokohan beliau gitu yang dari kecil chemistry-nya kami sudah ada gitu. Saya waktu itu SMP dan saya ikut pesantren kilat yang dibina oleh beliau, dan disitulah beliau memberi perhatian khusus kepada saya. 27 tahun kemudian kami bertemu di saat saya sudah menjadi single parent gitu, dan saya tidak punya dugaan sama sekali atau kesyuruhan beliau akan berbuat seperti ini gitu pada saya. Dan ini sudah cukup lama saya digantung-gantung status saya gitu. Setiap kali saya tanyakan gitu, karena kompensasi dari pencabutan laporan saya di Polda itu saya akan dinikahi secara resmi. Bahkan surat pernyataan perdamaian yang diminta oleh istrinya itu yang datang ke rumah saya di tanggal 17 April malam 2018 itu tidak ada sama sekali diberikan kepada saya, dan surat pencabutan laporan di Polda itu juga tidak ada sama sekali diberikan sama saya sampai hari ini gitu. Oke, saya garis bawahi. Iya. Ibu melaporkan di Polda. Laporan apa yang ibu buat terkait dugaan apa? Ya, jadi waktu itu saya setelah diduga istri bupati menganiaya saya, dan saya melapor ke Polda. Di saat hari itu juga saya di BAP selama 4 jam ya, dan saya divisum malamnya dari jam 3 sore sampai malam jam 9. Dan pihak bupati meminta agar ibu mencabut laporan dengan iming-iming akan dinikahi. Iya, kompensasi dari pencabutan laporan 2018 itu saya akan dinikahi resmi. Sampai saat ini bagaimana dari pihak bupatinya, dan ke depan selain ibu menginginkan dia mundur ataupun apa, ada lagi nggak keinginan ibu pengen? Ya, jadi gini, saya saya tambahkan juga bahwa sejak itu saya itu disuruh berhenti kerja, dan setiap bulan
ada uang bulanan yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya. Yang menjadi fasilitator di situ adalah Kepala Dinas PU. Itu Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo yang setiap bulan rutin memberikan kepada saya uang 5 juta sampai 10 juta itu setiap bulan. Itu alasannya apa? Uang dari bupati kah? Uang belanja atau? Iya, ya uang belanja lah katanya gitu. Bahasanya uang belanja dari bupati untuk ibu. Iya, seperti itu. Dan di samping itu juga ya saya diminta untuk mengirimkan foto-foto telanjang gitu sama video-video telanjang. Dan di saat saya menagih janji beliau gitu ya istrinya yang diduga mengatakan kepada saya itu bahwa foto-foto sudah saya cetak, foto telanjang kamu, video telanjang kamu, dan saya siap kasih penyidik gitu. Dan dari awal itulah saya mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Gorontalo setahun yang lalu itu, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, dan akhirnya saya memberanikan diri ke pusat gitu, ke Jakarta untuk mengadu ke Departemen Dalam Negeri. Terus Ya. dari Kemendagri sendiri seperti apa Bu laporannya? Alhamdulillah saat ini laporan saya itu udah disposisi ke Itjen, ke Inspektorat. Jadi saya masih menunggu kelanjutan dalam proses pengaduan saya ini gitu. Diadukannya pengaduan ke Kemendagri itu kapan? Itu di tanggal 10 Juli. 10 Juli 2023. Iya. Dengan alasan sebelum pengaduan dan laporan Ibu, berapa kali pihak bupati itu meminta foto dan video mungkin dari Ibu? Ya, kalau itu sih hampir kalau video callan ya gitu, itu hampir setiap hari gitu, 2 hari sekali. Dan yang paling ininya beliau memakai fasilitas negara gitu. Di dalam melakukan video callan itu saya diminta untuk telanjang gitu ya. Nah, terus di situ tuh beliau pun melakukan di mobil dinas bupati ya, itu terus pakai pin bupati di rumah dinas juga gitu, dan dokumentasinya ada. Jadi sejak saya diancam itu saya men-screenshot tuh dokumentasi itu, karena selama ini kan saya dikatakan bahwa menyebar berita bohong gitu ya. Sedangkan setiap bulan saya masih intens melayani bupati berhubungan itu sampai di awal Februari 2023 gitu.